konsep dan urgensi penegakan hukum secara berkeadilan. Penegakan hukum secara berkeadilan ini merupakan prinsip fundamental dalam menjalankan sistem hukum yang adil dan setara di setiap lapisan masyarakat. Konsep dari penegakan hukum secara berkeadilan ini meliputi setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, tanpa membeda-bedakan latar belakang mereka, serta proses dari penyelenggaraan sistem hukum ini harus dilakukan secara transparan dan terbuka, serta urgensi dari penegakan hukum secara berkeadilan ini mencakup memelihara kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang dapat dilakukan oleh lembaga hukum dengan cara menegakkan hukum secara adil dan konsisten, serta menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan penerapan hak-hak asasi manusia serta keadilan sosial di dalam masyarakat. 2. Alasan perlunya penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan demi terwujudnya ketertiban dan keadilan masyarakat. Penegakan hukum dilakukan supaya masyarakat memperoleh perlindungan atas hak dan kewajibannya. Negara Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki peraturan perundang-undangan, lembaga hukum, dan aparatur penegak hukum. Penegak hukum seringkali belum baik dan masih tidak terpuji, seperti praktek KKN, korupsi, tindakan pelecehan, perilaku suap, perilaku premanisme, dan perilaku lainnya yang tidak terpuji. Alasan lain perlu penegakan hukum yang berkeadilan adalah latar belakang masyarakat atau kasus hukum yang belum diselesaikan secara tuntas. Karena ada praktik hukum yang seringkali tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Artinya seringkali hukum merugikan orang-orang yang tidak punya kuasa tetapi menguntungkan orang yang punya kuasa. Masalah lain yang menjadi perhatian penegakan hukum adalah di negara kita masih banyak potensi konflik dan kekerasan sosial seperti SARA, tawuran, pelanggaran HAM, dan banyak lagi. Dari banyak latar belakang masalah, bagaimana hukum harus tetap ditegakkan supaya semua orang perlu adil supaya tercipta kehidupan yang aman, damai, dan tentram. 3. Sumber historis, sosiologis, dan politis penegakan hukum yang berkeadilan. Secara historis, upaya penegakan hukum yang berkeadilan sangat berkaitan erat dengan tujuan negara. Salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah melindungi warga negara dan menjaga ketertiban. Dalam tujuan negara tersebut secara eksplisit dinyatakan bahwa warga negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah daerah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia. Selanjutnya, secara sosiologis, Gustav Radbruch, seorang ahli filsafat Jerman, menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur yang harus diperhatikan. 1. Keadilan, 2. Kemanfaatan, 3. Kepastian hukum. Sedangkan secara politis, dalam upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bukan hanya diperlukan pemahaman materi hukum, tetapi yang paling penting adalah pembinaan aparatur hukumnya sebagai pelaksana dan penegak hukum. 4. Argumen dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan. Dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan adalah suatu isu yang kompleks dan multifasiat. Dinamika penegakan hukum yang berkeadilan adalah perubahan yang terus-menerus dalam tata hidup masyarakat yang bersangkutan dan berwujud perubahan hukum sebagai suatu sistem terbuka ataupun tertutup. Indonesia sebagai negara hukum atau rule of law adalah negara yang diperintahkan oleh hukum dan masyarakat tidak bisa bertindak sekehendaknya yang bertentangan dengan hukum. Tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia antara lain lemahnya substansi perundang-undangan, aparat negara hukum yang tidak profesional dan defisit etika moral, serta keterbatasan sarana dan fasilitas. Tantangan dalam penegakan hukum juga dapat dilihat dari faktor kebudayaan atau legal kultur yang dapat mempengaruhi penegakan hukum. Untuk membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan, perlu diperhatikan bahwa negara hukum adalah negara yang diperintah oleh hukum. Rakyat tidak bisa bertindak sekehendaknya yang bertentangan dengan hukum. Dinamika penegakan hukum berkeadilan adalah perubahan yang terus-menerus dalam tata hidup masyarakat yang berwujud perubahan hukum sebagai suatu sistem tertutup ataupun sistem terbuka. Tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia antara lain lemahnya substansi perundang-undangan, aparat penegak hukum yang tidak profesional dan defisit etika moral, serta keterbatasan sarana dan fasilitas. Faktor kebudayaan atau legal kultur juga dapat mempengaruhi penegakan hukum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Amanda dengan NIM 23134011 dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Esensi penegakan hukum yang berkeadilan adalah terwujudnya tujuan-tujuan hukum itu sendiri. Secara umum, tujuan-tujuan hukum mencakup 3 hal, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Pada dasarnya, tujuan penegakan hukum adalah untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum di dalam masyarakat sehingga masyarakat dapat merasakan adanya keberadaan hukum itu sendiri. Alasan pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan adalah dengan adanya keadilan dan kepastian dalam penegakan hukum diharapkan dapat menciptakan ketertiban dan kesejahteraan dan juga menjunjung tinggi martabat warga negara. Atau dengan kata lain, hukum harus selalu melayani dan menjaga kepentingan, keadilan, ketertiban, dan ketentraman warga negara. Hukuman negara merupakan organisasi kelompok masyarakat tertinggi karena mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat. Bahkan dapat bersifat memaksa secara sah untuk kepentingan umum yang lebih tinggi demi tegaknya suatu hukum di negara. Ada beberapa fungsi negara. Yang pertama, melaksanakan ketertiban dan keamanan, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, pertahanan, dan menegakkan keadilan. Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh hak-haknya. Dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945, pembangunan bidang hukum mencakup sektor materi hukum, sektor sarana dan prasarana hukum, serta sektor aparatur penegak hukum. Akan melanjutkan tentang materi rangkuman penegakan hukum yang berkeadilan. Yang nomor 5, pasal 10 ayat 1 Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh badan pengadilan dalam 4 kelingkungan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Peradilan umum merupakan peradilan bagi rakyat pada umumnya, sedangkan peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha merupakan peradilan yang khusus karena mengadili perkara-perkara tertentu dan mengadili golongan rakyat tertentu. Dan penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi masalah dan tantangan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penegakan hukum sangat penting diupayakan secara terus-menerus untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu tentang praktek kewarganegaraan. Apa itu praktek kewarganegaraan? Yaitu kegiatan yang dilakukan oleh individu atau organisasi untuk membantu mencapai tujuan tertentu dalam pembangunan negara, baik itu dalam hal politik, ekonomi, sosial, atau lingkungan. Praktik kewarganegaraan dapat berupa berbagai macam kegiatan, seperti berbagi ilmu, bertindak sebagai pengurus, mendirikan organisasi, atau bertindak sebagai aktivis. Selanjutnya, praktek kewarganegaraan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Contohnya, yang pertama, pengembangan kompetensi, yaitu praktek kewarganegaraan dapat dilakukan melalui pengembangan kompetensi untuk pengembangan sikap, keterampilan, dan ketertarikan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Tujuannya itu tujuan tertentu dalam membangun pembangunan negara. Nah, yang kedua yaitu ada pengembangan sosial. Praktik kewarganegaraan dapat dilakukan melalui pengembangan sosial, seperti membentuk hubungan yang baik, membantu masyarakat, atau mengurangi kekeliruan. Dan yang ketiga, yaitu ada pengembangan ekonomi. Praktik kewarganegaraan dapat dilakukan melalui pengembangan ekonomi, seperti membantu masyarakat dalam memulai usaha, atau membantu pengusaha dalam pengembangan bisnis. Nah, yang terakhir itu ada pengembangan lingkungan. Praktik kewarganegaraan dapat dilakukan melalui pengembangan lingkungan. Contohnya, membantu masyarakat dalam memulihkan lingkungan atau membantu pemerintah dalam mengembangkan lingkungan. Sekian dari penjelasan tentang praktik kewarganegaraan. Sekian, terima kasih.